Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Waalaikumsalam. mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup Hijau Toska. Kembali lagi bersama saya Ahmad Arbi Salaka dan narasumber kita Bang Arijal Abdurrahman, Presiden Mahasiswa BMK BEM TCB. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Gimana Bang baik. Arbi sehat? Alhamdulillah, aneh sehat. Alhamdulillah baik. Nah, tentunya kawan-kawan, pada kesempatan Political Talk yang kedua ini, kita akan bersama-sama membahas tentang up-to-date narasi aktivis saat ini. Nah, tentunya tidak lupa dengan narasumber yang kece ini, Presiden Mahasiswa BMK BEM TCB ya. Beliau ini tentunya sudah sering turun ke lapangan gitu. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi pengalaman-pengalaman beliau tentang turun ke jalan. Nah, kembali lagi nih Bang. Oke, sebelum daripada kita membahas mosi kita pada kesempatan Political Talk kedua ini, bisa Bang disapa-sapa dulu teman-temannya. Oke baik. Terima kasih Bang Arbi telah memberikan kesempatan untuk menyapa teman-teman semua. Dan ya tadi kayaknya agak berlebihan nih soal terlalu banyak pengalaman. Ya semoga dengan kita banyak turun ke jalan, pengalaman-pengalaman terus bertambah seperti itu. Cuman kayaknya emang akhir-akhir ini kita suasananya lagi agak gerah Bang Arbi. Wih, gerak Ini kenapa tuh Bang? karena lagi suasana berebut jabatan. Berebut jabatan. Aduh. Tapi kemarin udah keputusan tuh kayaknya. Oh iya betul. Cuman dua paslon lainnya menggugat ternyata. Menggugat. Jadi memang situasi sekarang di perpolitikan Indonesia sekarang cukup panas Bang. Pun juga di aktivis-aktivis sekarang pergerakan juga mulai masif teman-teman. Baik, untuk sapa menyapa ya semoga kita di sini bisa membahas lebih detail lagi soal pergerakan aktivis dan juga mengapa sih narasi yang akhirnya dibawa oleh para aktivis ini betul-betul digaungkan dan menjadi tuntutan yang sangat besar menurut saya. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, Bang. Kita kembali lagi teman-teman kepada pembahasan. Nah, tentunya di sini saya sebagai moderator sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ke narasumber kita ini. Salah satunya itu gimana nih Bang pendapat Abang tentang narasi yang timbul dari aktivis-aktivis kita yang turun ke jalan gitu Bang. Oke, baik. Mungkin sebelumnya kita kembali kepada kenapa sih situasi saat ini itu terjadi. Kita coba flashback beberapa bulan ke belakang Bang Arbi. Ketika waktu itu tanggal 16 antara 16 kalau nggak salah ya. Iya. 16 Oktober 2023 keluar keputusan MK yang mana keputusan itu secara nggak langsung, secara sadar ataupun sadar, disengaja ataupun tidak disengaja, itu memberikan kesempatan menggelar karpet merah untuk sang putra tercinta dari presiden kita yang saat ini menjabat. Oke, tentunya tadi dengan keputusan MK yang sudah diputuskan dan ditetapkan dan sah, akhirnya di mata para aktivis ini menilai bahwasanya adalah langkah-langkah presiden untuk memperpanjang kekuasaannya seperti itu. Jadi bermula dari situ Bang, yang akhirnya banyak aktivis-aktivis yang tidak terima, pun termasuk para akademisi ini juga mulai berbicara dan angkat suara seperti itu. Oke, kelihatannya ini narasi-narasi yang timbul ini disebabkan dari pemilu 2024 kemarin ya. Nah, Betul. maka dari itu mungkin kalau kita lihat disebabkan oleh pemilu 2024 ini banyak sekali akibat tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita ini, akibat ulahnya presiden kita Pak Jokowi dan paslon-paslon lainnya ini, akhirnya banyak sekali masyarakat yang terpolarisasi. Nah, maka dari itu untuk pertanyaan kedua ini, kira-kira narasi apa saja sih Bang yang timbul daripada aktivis untuk saat ini ya? Untuk gitu. saat ini, untuk kondisi sekarang ya. Karena sekarang sebetulnya udah pengumuman juga ya. Iya. Dan narasi yang saat ini cukup kencang di para aktivis, khususnya aktivis di kalangan mahasiswa, itu adalah turunkan dan adili Jokowi. Mengapa? Tadi yang sempat kita bahas di awal bahwasanya Jokowi ini memang tidak memberikan perintah langsung kepada ketua MK. Cuman kalau kita telusuri, ketua MK yang menjabat saat itu adalah sebagai iparnya daripada Jokowi seperti itu. Jadi
saudara ipar ya. sebagai ipar. Cuma jadi walaupun memang tidak terlihat perintah langsungnya, kita bisa mendeteksi secara ya secara hati kita dan insting kita mengatakan seperti itu. Lalu ada perkataan yang bertolak belakang dari yang diucapkan oleh presiden kita, yang mana ketika di bulan November apa Desember waktu itu Bang, yang beliau bilang presiden itu nggak boleh ikut dalam kampanye. Oh, dalam kampanye berarti Itu sekitar bulan-bulan Desember ya. Iya. Dan Sekitar bulan Desember. lalu di bulan Januarinya beliau mengatakan lagi, beliau mengatakan bahwasanya presiden itu boleh kok ikut kampanye, cuman jangan menggunakan fasilitas-fasilitas yang memang mereka terima ketika mereka menjabat sebagai posisi itu. Nah, ini sebetulnya menjadi pembahasan yang akhirnya sangat hangat di kalangan mahasiswa, karena ini sangat tidak baik untuk nilai-nilai ataupun kualitas demokrasi kita. Yang akhirnya ya narasi itu muncul, turunkan dan adili Jokowi, karena kita menilai bahwasanya Jokowi ini sudah merusak tatanan demokrasi yang ada di dalam negara kita. Oke, baik. Jadi begitu kawan-kawan, disebabkan ulah dari presiden kita, Presiden Joko Widodo, pada akhirnya nih banyak sekali narasi-narasi yang akhirnya timbul disebabkan oleh ulah-ulah beliau. Yang mana tadi sudah dijelaskan pada beberapa kurun waktu yang sebelumnya beliau mengatakan bahwasanya nih presiden ini tidak boleh mengikuti kampanye. Dan selang beberapa waktu setelahnya ternyata perkataan beliau ini bertolak belakang dari perkataan sebelumnya begitu. Yang mana beliau mengatakan bahwasanya boleh presiden itu mengikuti kampanye asal tidak memakai fasilitas negara. Dan banyak sekali ulah-ulah yang lainnya. Nah, daripada itu mungkin turunlah narasi pemakzulan lah ataupun turunkan dan adili. Nah, menarik nih mungkin Bang. Dari narasi-narasi ini banyak sekali nih kontroversi dari berbagai kubu. Nah, mungkin kita bahas tentang pemakzulan dulu. Nah, di awal mungkin ya banyak sekali nih narasi-narasi aktivis yang mereka turun ke jalan lalu mengangkat narasi makzulkan Jokowi, dan pada akhirnya diganti dengan narasi turunkan dan adili. Nah, bagaimana menurut Abang itu? Ya, jadi saya cukup coba melihat dan cukup ikut berdiskusi dengan beberapa kawan-kawan di lapangan. Memang ketika itu di awal-awal kita sepakat dengan narasi yakni pemakzulan. Cuman setelah kita telaah lebih lanjut dan kita cari tahu lebih dalam, bahwasanya pemakzulan ini emang agak sulit dilakukan. Sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena kita harus melalui proses dari legislatif yang nantinya akan menjatuhkan hukuman ataupun tindakan kepada orang yang bersangkutan, dan itu cukup memakan waktu yang akhirnya bahkan kemungkinan itu bisa berhasil justru malah kecil. Makanya kenapa akhirnya kita berpindah menjadi turunkan dan adili Jokowi. Kita mengambil turunkan dan adili Jokowi, kita berkaca daripada kejadian di tahun 1998. 1998 Soeharto itu dengan kesadaran penuh bahwasanya dia menyatakan dia mengundurkan diri sebagai Presiden RI kala itu. Melalui surat dari MPR, permohonan. Jadi itu yang dilakukan oleh para aktivis dan juga kerjasama dengan beberapa pihak di tahun itu, yang akhirnya itu menjadi ide kita juga untuk mengubah narasi ini. Karena kalau kita menggunakan narasi pemakzulan itu tadi prosesnya terlalu lama, terlalu panjang gitu, terlalu banyak birokrasi yang harus dilewati. Jadi langsung saja kita mengubah menjadi turunkan seperti itu. Kira-kira apa tuh sebabnya Bang? Dari narasi pemakzulan ini akhirnya kita memilih untuk memilih narasi turunkan dan adili. Mungkin ada kualifikasi atau ada struktural hukum yang mungkin bisa dijadikan pemakzulan Jokowi gitu Bang. Untuk pemakzulan itu sendiri sebetulnya kita bisa melalui hak angket tadi ya. Tapi tadi kalau misalkan pertanyaannya adalah soal turunkan, kenapa kita akhirnya mengambil
narasi itu, Mm. karena kita nggak bisa membiarkan ini terlalu lama. Kita sudah melihat dan kita bahkan sudah merasakan bahwasanya dengan sang presiden ini terlalu lama di bangku kekuasaannya, Mm. dia semakin bertindak semena-mena. Contoh, kita bisa melihat kemarin yang soal dia membantu sang anak. Iya, Ya memang betul. lagi-lagi kita nggak bisa menuntut dia dengan undang-undang. Kenapa? Karena dikatakan di dalam undang-undang bahwasanya memang boleh para pemangku kekuasaan itu atau pemangku kebijakan, aparatur negara, aparatur sipil itu bisa ikut kampanye, tapi tidak menggunakan fasilitas-fasilitasnya. Nah, dia menggunakan undang-undang itu untuk payung hukumnya. Betul. Nah, namun secara moral Secara moral. itu sangat melanggar dan tidak baik untuk terus dilanjutkan seperti itu. Dan juga seperti saat ini harga sembako yang semakin naik. Nah, iya tuh. Mungkin kalau yang dikatakan di dalam kementerian alasannya adalah karena El Nino. El Nino, ya. El Nino. Padahal ya bukan cuma karena itu. Banyak sebab-sebab yang karena ulah Jokowi ini. Contohnya beliau terlalu banyak membagikan sembako ketika masa kampanye. Betul. Memang alasannya karena untuk membantu masyarakat. Tapi ya kenapa harus di masa-masa itu kan? Jadi makanya kita harus segera kita mengambil langkah, ya udah kita segera turunkan beliau biar tidak bertindak yang semakin semena-mena seperti itu. Dan diadili lah ya. Dan harus kita Harus adili. kita adili. Nah, mengenai tadi Bang, diadili dan diturunkan. Mungkin setelah ini kita akan membahas narasi yang kedua, yaitu tentang hak angket. Ya betul. Dari hak angket Baik, itu sendiri kawan-kawan, dari mahasiswa yang kemarin turun ke jalan ataupun yang kemarin mereka menjadi aktivis lah ya. Ada salah satu narasi yang mereka angkat, yaitu adalah DPR gunakan hak angket dengan semestinya. Nah, bagaimana menurut Abang tentang itu? Hak angket. Ya, ini menjadi salah satu poin dan tuntutan yang memang kita bawa di kalangan aktivis mahasiswa, karena ini adalah sesuatu yang memang perlu kita luruskan. Lagi-lagi itu, kita ingin menyelamatkan nilai demokrasi yang ada di dalam negara kita. Betul. Bayangkan ketika demokrasi kita rusak dan juga orang-orang memaklumi, menormalisasi kejadian-kejadian yang seharusnya ini melanggar etika. Iya. Tapi orang-orang menormalisasi itu. Bayangkan untuk kedepannya. Jadi misalkan kita membiarkan situasi sekarang begitu saja, sudah pasti nanti untuk pemilihan selanjutnya orang-orang yang ada di dalam negara Indonesia maupun orang-orang yang ada di luar negara kita pasti akan berpandangan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang-orang yang ada di duduk bangku penguasa di negara kita itu ternyata gampang kok. Nggak harus kita ngikutin aturan-aturan yang ada. Undang-undang cuman formalitas. Yang penting ada yang berkuasa, ya dia bisa bertindak apapun seperti itu. Makanya akhirnya kita ingin menjaga nilai demokrasi ini dengan kita mengawal pemilu-pemilu yang terjadi sekarang. Khususnya sekarang karena kita udah jelas melihat banyak kecurangan, dugaan kecurangan. Maka dari itu kita tadinya memang berharap dengan penyelenggara. Ada KPU, ada Bawaslu. Cuman ternyata tidak bisa diharapkan mereka. Makanya dari itu kita akhirnya mencoba untuk mengusulkan ya udah digulirkan hak angket ini. Jadi seperti itu. Oke, baik kawan-kawan. Mengenai hak angket ini sebenarnya sudah lama terjadi ya hak angket dari tahun 2009, seterusnya juga di zamannya Presiden Soekarno dan juga di zamannya Presiden SBY gitu kawan-kawan. Nah, menarik ini kawan-kawan, ada beberapa cerita tentang hak angket tersendiri yang mana pada beberapa kurun waktu ataupun tahun sebelumnya, yaitu di zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono, itu pernah terjadi yang namanya hak angket. Nah, tidak ada kejelasan ataupun kelanjutan daripada hak angket tersendiri. Kira-kira nih Bang, kalau mungkin nanti memang DPR ini menggunakan hak angket itu tersendiri, ketika memang dilaksanakan itu hak angket, apakah nanti memang ketika memang timbul kecurigaan, apakah nanti dilanjutkan ataupun nanti tidak dilanjutkan atau tidak ada kejelasannya. Nah,
kira-kira nanti apa nih sikap kita sebagai mahasiswa terhadap narasi tersebut gitu. Baik. Tentu dengan hak angket ini kita sangat berharap karena dari legislatif ini yang menjalankan. Ketika memang kita berhasil atau dari legislatif ini kita sepakat untuk menggulirkan hak angket, maka pertama lagi-lagi kita berharap penuh dengan mereka yang mengusung hak angket ini untuk dijalankan sampai dengan tuntas dan selesai seperti itu. Tapi kalau kita lagi-lagi bicara soal hak angket, ini ada dinamika tersendiri di dalam parlemen. Mengapa demikian? Karena rata-rata yang ingin mengusung hak angket adalah mereka-mereka yang posisinya sekarang adalah koalisi yang dalam kondisi terancam seperti itu. Betul. Jadi kalau kita melihat nih koalisi yang terancam ada partai mana aja sih kayak gitu. Berarti ada 5, yaitu dari koalisi 01 dan koalisi 03. Ya, pertama ada Nasdem, ada PKB, ada PKS. Lalu kalau dari 03 ada PDIP dan PPP seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari 5 partai ini sependek yang saya lihat itu yang betul-betul serius dan konkret untuk menggulirkan hak angket sejauh ini baru PKS. Sedangkan beberapa partai lainnya masih mempertimbangkan karena ada resiko yang bakal dia terima. Jadi pertimbangannya sangat panjang. Ketika misalkan emang dia konkret untuk menggulirkan hak angket ini, berarti dia harus siap menjadi oposisi pemerintah, dalam waktu 5 tahun ke depan. Betul. Seperti itu. Jadi ini yang menjadi pertimbangan besar partai-partai yang ada di dalam parlemen saat ini. Baik. Jadi seperti itu. Kalau kita tadi bicara soal sejarah yang terjadi di masanya Susilo Bambang Yudhoyono, yang hak angket yang ternyata tidak diselesaikan, tidak jelas juga sampai saat ini. Seperti itu. Wah, mungkin kalau misalkan memang itu tidak berhasil, kayaknya kita perlu membuat satu gerakan baru lagi nih dari kalangan aktivis. Seperti itu. Oke, baik. Mengenai hak angket ini, sepertinya Bang banyak sekali proses ataupun tahap-tahapannya gitu. Lebih panjang lah ya. Dari pembentukan panitianya dulu sampai nanti akhirnya dijalankannya proses hak angket itu. Nah, kira-kira nih Bang, kalau nanti ketika dalam proses dijalankannya hak angket ini dalam pembentukan panitianya sampai dijalankan ataupun berjalannya hak angket, lalu kira-kira bagaimana nih Bang? Kalau mungkin dari dibentuknya panitia itu ataupun pemerintahnya tersendiri itu tidak konsisten, kira-kira bagaimana Bang? Seperti yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ketika memang sudah dijalani hak angket. Oke. Baik, sebetulnya ini adalah kabar yang cukup memilukan ya kalau memang betul itu terjadi seperti itu. Kenapa? Karena berarti memang dari parlemennya saja, dari legislatif, dari mereka yang mewakilkan kita sebagai rakyat itu di sana tidak serius dalam menanggapi situasi seperti ini, maka memang ya begitulah rusaknya negara kita. Itu menjadi gambaran yang sangat jelas. Maka dari itu mungkin kalau misalkan memang itu betul-betul terjadi, namun saya sangat-sangat tidak berharap ya. Ya kita akan kita akan melakukan reformasi jilid 2 seperti itu. Agak berat ngomongnya karena ini adalah satu beban yang akhirnya menjadi tanggungan kita sebagai aktivis, sebagai mahasiswa, kaum akademisi, kaum intelektual yang kita secara sadar kita melihat bahwasanya kerusakan ini harus segera dibenahi seperti itu. Betul. Oke. Dari narasi-narasi yang mungkin tadi sudah disebutkan ya oleh presiden mahasiswa BMK BEMSTE SEBI, ada 2 narasi yang sudah diangkat oleh para aktivis, yaitu tadi tentang turunkan dan adili Jokowi, dan yang kedua adalah tentang DPR menggunakan hak angket dengan semestinya. Nah, dari 2 narasi ini, kalau kita lihat
ketika memang sudah terjalankannya pemilu 2024, tadi saya sudah sebutkan banyak sekali masyarakat ataupun rakyat yang terpolarisasi gitu. Akhirnya mereka nih berbeda pendapat, saling adu tojos dan lain-lain lah. Betul, betul. Bahkan ketika memang sudah mereka hadir di dalam turun ke jalan, itu narasi mereka berbeda. Ada yang mungkin mereka DPR menggunakan hak angket dengan semestinya. Ada yang satu lagi di kubu yang lain tolak hak angket. Nah, kira-kira ketika memang kita nih para aktivis, tentunya khususnya ya para mahasiswa yang ingin yang dimana ingin hak angket itu digunakan dengan semestinya oleh para pemangku jabatan itu yang di atas. Nah, itu bagaimana Bang? Ketika memang kan kalau tadi disebutkan ini perlu power dari masyarakat. Nah, dari masyarakat tersendiri itu terpolarisasi nih. Ada yang berbeda pendapat. Yang satu itu tolak hak angket, yang satunya lagi Sangat gunakan getol yang mendorong hak sangat angket. getol mendorong dengan digunakan hak angket tersendiri. Pun di narasi yang berikutnya turunkan dan adili Jokowi. Di kubu yang lain pun ada yang menyebutkan tolak pemakzulan, ada yang tolak diundurnya dan diadilinya. Itu bagaimana Bang kira-kira? Oke. Mungkin ada mitigasi ataupun ada gerakan yang lain seperti itu. Tentu pasti kita harus mempersiapkan itu, dan kita harus punya alasan dan landasan kenapa akhirnya para aktivis di kalangan mahasiswa ini bersuara dan membuat narasi turunkan dan adili Jokowi serta mendorong hak angket ini. Berarti ada sesuatu yang mungkin belum dipahami oleh kalangan masyarakat lainnya, dan ini menjadi PR kita untuk meluruskan itu semua. Mungkin ada yang kenapa teman-teman yang menolak hak angket ini, mereka bilang udahlah, kalah aja kayak gitu. Toh ini pemilu sudah berjalan, masa pemilu akan diadakan ulang. Berarti ada yang ada yang masih belum dipahami betul-betul sama teman-teman yang menolak ini. Karena sejatinya hak angket ini kalau kita merujuk pada Undang-Undang MD3, MPR, DPR, DPRD dan DPD, itu menjelaskan bahwasanya hak angket ini berfungsi untuk simpelnya seperti ini, check and balance. Check and balance. Hak angket ini berfungsi untuk menyeimbangkan, untuk melihat, untuk mengawasi dan betul-betul mengawasi para penyelenggara yang bersangkutan seperti itu. Kalau yang misalkan hak angket ini digunakan untuk pengawalan pemilu, maka berarti fungsi daripada tim yang nantinya akan dibentuk itu untuk melihat secara detail menyeluruh apa-apa saja yang memang sudah dilakukan oleh para penyelenggara. Apakah indikasi kecurangan-kecurangan itu betul-betul ada dan sudah ditindaklanjuti dengan serius atau belum? Hanya seperti itu. Kalau misalkan emang sudah dilakukan hak angket dan akhirnya ternyata hasil daripada pemilu ini memang mengatakan paslon yang ini yang menang dalam satu putaran, ya sudah kayak gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman terima. Ini yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu, bahwasanya hak angket ini bukan untuk merubah ataupun merubah hasil, bukan, tapi untuk kita melihat lebih detail proses dan memastikan lah. Intinya cuma untuk memastikan apakah proses ini sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Jadi hak angket ini bukan untuk kita yang tidak terima dengan kekalahan, tapi kita yang ingin menyelamatkan jalannya proses pesta demokrasi untuk tahun kita ini. yang masih percaya atas kebenaran gitu lah ya. Betul. Kita yang ingin menegakkan satu kebenaran. Oke, baik. Dari narasi-narasi tadi yang sudah muncul ataupun tadi saya sudah bilang mengenai tentang polarisasi yang sudah muncul nih di kalangan masyarakat. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ada yang condong untuk menaikkan suatu narasi, ada yang menolak untuk menimbulkan narasi tersebut. Nah, kira-kira nih Bang, tadi memang sudah dijelaskan ya secara gamblang oleh presiden mahasiswa kita Bang Arijal Abdurrahman mengenai narasi-narasi yang mungkin sudah muncul. Namun tadi tentang polarisasi ini, kira-kira apa langkah strategis dari aktivis tentunya ya dari kalangan mahasiswa nih Bang untuk mencerdaskan masyarakat yang mungkin tadi menolak atas narasi tersebut? Apakah
diadakan konsolidasi antara kubu ini dan kubu ini, atau apakah dihakimi ataupun yang lain-lain? Kira-kira itu apa, Bang? Oke, baik. Memang kita tidak bisa menutup fakta ya akan hal itu. Bahwasanya selalu ada yang menolak akan apa yang kita bawa, dan juga tentunya pasti ada yang mendukung. Betul. Selalu kita upayakan untuk membuka kesadaran teman-teman semua seperti itu. Apalagi terkhusus yang menjadi target kita adalah ya memang orang-orang yang saat ini dalam kondisi kita menolak, kok ngapain sih diturunkan Jokowi, tuh bentar lagi Jokowi emang turun dengan sendirinya. Betul. Seperti itu. Dan juga untuk apa sih hak angket, lagi-lagi yang tadi yang kita bicarakan, ya hasil udah keluar kayak gitu. Nah, cara-cara yang saat ini dilakukan oleh teman-teman mahasiswa adalah pertama, kita memang melalui konsolidasi per instansi, baik itu dari kalangan mahasiswa yang memang sekarang berada di dalam ruang lingkup badan eksekutif, dan juga memang komunitas-komunitas mahasiswa yang lainnya. Seperti itu, untuk kita menyatukan kesamaan pemikiran dan pemahaman akan situasi sekarang, dan juga kita menyusun strategi untuk menyadarkan masyarakat yang lain. Oke. Nah, untuk saat ini mungkin beberapa langkah kita untuk menyadarkan teman-teman yang lain adalah kita dengan memperbanyak kajian, kita memperbanyak infografis, dan kita membuka berbagai macam fakta yang menjadi alasan kenapa kita harus mengangkat narasi ini. Seperti itu. Oke, betul. Jadi begitu kawan-kawannya, tadi penjelasan secara gamblang tentang up to date narasi aktivis saat ini. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih, Bang, mengenai bagaimana sih, Bang, tanggapan Abang nih mewakili mahasiswa lah, atau kita sebagai mahasiswa nih sikapnya tuh seperti apa ketika melihat narasi-narasi seperti ini, atau kita harus menolakkah atau kita menerima dan menjalani secara serius? Itu bagaimana kira-kira? Baik, kalau saat ini di kondisi sekarang, sebetulnya kalau misalkan kita menolak, itu rasa-rasanya berarti kita emang harus perlu mendalami lagi. Betul. Karena sudah jelas bahwasanya kita harus betul-betul mengangkat narasi ini. Sebab yang kita ingin selamatkan itu bukan salah satu paslon yang sekarang sedang berkompetisi, dan juga bukan partai-partai yang ingin kita dukung. Tapi yang saat ini ingin kita selamatkan adalah nilai demokrasi yang ada di dalam negara kita. Betul. Sebab rusaknya nilai demokrasi itu sangat mempengaruhi negara nantinya, ke depannya. Bukan cuman pandangan orang-orang melihat rendahnya demokrasi di kita, tapi juga impactnya sampai ke luar negeri. Seperti para investor-investor yang tadinya ingin berinvestasi di negara kita, karena melihat nilai demokrasinya ini, indeks demokrasinya ini rendah, itu akhirnya mereka mengurungkan niat untuk berinvestasi di negara kita, karena turunnya kredibilitas negara kita. Iya, kredibilitas kita pasti akan turun. Ya, yang akhirnya ya sumber-sumber kita yang tadi, peluang-peluang kita itu menjadi tertutup. Maka dari itu saat ini kalau misalkan boleh mengajak kawan-kawan, ya tentu saya sangat mengajak untuk teman-teman, ayo sama-sama kita angkat narasi ini. Namun sebelum kita mengangkat, ayo teman-teman dibuka dulu kesadarannya. Jangan langsung kita setuju dengan narasi yang para aktivis mahasiswa ini bawa, tapi perlu ditelaah terlebih dahulu. Ketika memang sudah sadar dan teman-teman sudah sepakat dengan alasan-alasannya dan landasan-landasannya, maka ayo kita gerak bareng-bareng. Oke, baik. Ini terakhir, Bang, karena ini udah kita menjalan ke waktu maghrib ya, ingin berbuka puasa. Ini tidak ada persediaan makanan di sini. Pantesan ya kosong ya. Kosong nih, udah haus, nah gitu. Maka dari itu nih di akhir mungkin Bang ada closing statement untuk para viewers ataupun teman-teman yang sedang menonton. Silahkan. Oke, baik, buat teman-teman yang menyaksikan video kita dari awal sampai dengan akhir saat ini, harapan besar saya adalah teman-teman sadar akan situasi sekarang dan
teman-teman perlu memikirkan baik buruknya ke depan nantinya. Apa yang akan teman-teman alami, apa yang akan teman-teman dapatkan di masa depan adalah hasil dari yang memang teman-teman pilih saat ini. Apakah teman-teman memilih untuk bergabung di dalam jalan untuk menegakkan kebenaran, atau teman-teman tutup mata dan ya sudah menerima keadaan seperti itu. Oke. Jadi silakan, pilihan ada di tangan teman-teman, dan juga nasib kedepannya itu akan teman-teman rasakan dari pilihan yang teman-teman buat. Oke, begitu kawan-kawan. Tadi teman-teman mungkin sudah tergambar secara garis besar dan sudah dijelaskan juga secara gamblang oleh Presiden Mahasiswa BMK BEM STCB Bang Arijal Abdurrahman. Nah, segitu mungkin ya kawan-kawan Bang. Mohon baik. maaf nih nggak ada Aman. nggak ada hidangan untuk berbuka puasa. Mungkin nanti setelah ini kita berbuka puasa bersama-sama. Amin, ditagih setelah selesai ini. Oke, baik. Begitu saja mungkin kawan-kawan, saya dan Bang Arijal Abdurrahman pamit undur diri. Semoga kita akan bertemu di topik-topik selanjutnya. Stay tune untuk Political Talk yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.